salah satu tokoh yang cukup terkenal dalam menjalankan syariat Islam palsu atau yang menyelewengkan keislaman yang ada di Indonesia ini. Orang-orang Islam di dalamnya itu telah dipengaruhi atau telah didoktrin dengan ajaran-ajaran yang sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada segmen kali ini atau pada episode kali ini saya akan membahas tentang sejarah dari penjajahan Belanda terhadap Indonesia atau Hindia Belanda. Di sini saya akan membahas salah satu tokoh agamawan atau salah satu tokoh yang cukup terkenal dalam menjalankan syariat Islam palsu atau yang menyelewengkan keislaman yang ada di Indonesia ini, yaitu yang kita kenal yaitu sebagai Haji Abdul Ghaffur atau Syekh Abdul Ghaffur atau Kiai Abdul Ghaffur, atau dengan nama asli yaitu sebagai Christian Snoeck-Hoorngroenje. Itu mungkin pengejaannya. Pada waktu itu pemerintah Belanda itu ingin melakukan penyelewengan atau ingin menghancurkan Islam dari dalam, karena pada zaman penjajahan Indonesia itu Islam itu sangat amatlah kuat gitu. Perannya dari Indonesia itu dulu itu bukan Indonesia tapi musuh Nusantara. Jadi pemerintah Belanda itu memikirkan segala hal itu bagaimana caranya bisa menghancurkan Indonesia atau menghancurkan Islam dari dalam gitu. Jadi mereka mengutus salah satu orang yaitu bernama Christian Snoeck-Hoorngroenje tersebut untuk pergi ke Mekah mencari ilmu agama dari Islam gitu, ilmu Islam itu. Kita masuk ke latar belakangnya dulu dari Snoeck. Kita sebut aja Snoeck. Jadi si Snoeck itu lahir pada tahun 1857 dan dia itu menjadi mahasiswa teologi Kristen di Universitas Leiden pada tahun 1874, dan dia mendapatkan gelar doktor di univnya tersebut. Dan Snoeck ini sangat fasih dalam berbahasa Arab. Lalu dengan latar belakang tersebut, pemerintah Belanda itu mengirimkan si Snoeck ini ke Arab gitu, ke tanah Arab. Untuk apa? Untuk mempelajari agama Islam itu bagaimana. Nah, di sini karena kepiawaian dan kepintaran atau kecerdasan si Snoeck ini, pemerintahan Arab itu sangat menghormati beliau gitu, sangat menyanjung beliau gitu, karena akan kecerdasan beliau terhadap pembelajaran agamanya gitu. Jadi dia itu sangat cerdas dalam belajar sesuatu hal gitu. Nah, di sini ceritanya si Snoeck itu belajar agama Islam itu di tanah Arab sekian untuk beberapa tahun, dan dia juga melakukan haji. Lalu setelah itu dia berpulanglah ke Indonesia karena misinya juga untuk menghancurkan Islam dari dalam. Jadi setelah dia pulang ke Indonesia, dia itu menyelewengkan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat di Islam tersebut. Jadi dia itu mengeluarkan sebuah dalil atau mengeluarkan sebuah tafsiran bahwa jika kita sebagai umat Islam atau umat Muslim itu, kita itu jangan mencampur adukan antara urusan duniawi dan urusan akhirat. Jadi ajarannya mungkin secara singkatnya itu seperti ini. Jadi dia itu mengajarkan kepada umatnya zaman waktu dulu itu bahwa orang Islam itu atau orang Muslim itu hanya cukup beribadah saja gitu kepada Allah. Kita itu jangan masuk ke dalam politik, kita jangan mengejar dunia, atau kita jangan bekerja terlalu keras, kita itu jangan pokoknya jangan mengejar duniawi gitu. Jadi yang harus kita kerja itu hanya akhirat gitu, hanya urusan kita kepada Tuhan kita atau Allah. Dia itu memisahkan antara ajaran duniawi dan akhirat gitu. Jadi ajaran yang paling sangat beliau tekankan yaitu bahwa umat Islam itu jangan mempelajari duniawi gitu, jangan hanya mengejar, jangan terus menerus duniawi gitu, tapi mereka itu hanya disibukkan atau difokuskan kepada akhirat saja gitu. Ini untuk apa? Nah, jadi pemerintah Belanda itu memang udah merencanakan itu gitu. Jadi karena kekuatan orang-orang Islam itu sangat kuat pada zaman itu, pemerintah Belanda itu memikirkan hal yang dapat kita hancurkan dari dalam, untuk meyakinkan gitu bahwa ajaran-ajaran agama itu untuk menyesatkan gitulah intinya. Pemerintah Belanda itu mengutuslah si Snoeck ini untuk mengajari umat-umat yang ada di Indonesia ini, khususnya kalau nggak salah itu di Aceh. Nah, jadi si Snoeck ini itu menyelewengkan agama gitu. Dalil-dalil yang dia keluarkan itu atau tafsiran-tafsiran yang dia keluarkan itu
menyelewengkan gitu dari apa-apa yang seharusnya gitu. Jadi disinilah yang membuat masyarakat Islam itu menjadi melemah dan menjadi sangat malas gitu untuk bisa melawan penjajahan dari Belanda. Nah, dengan cara begitu maka Belanda itu akan menjadi lebih leluasa untuk menghancurkan Islam atau menghancurkan Indonesia dari dalam dan dari luar. Karena apa? Karena psikologi dan pengaruh-pengaruh dari Sisnok ini sudah masuk kepada masyarakat Indonesia atau umat-umat yang ada di Indonesia. Karena apa? Karena dengan kepintaran dan kepiawaian beliau itu oleh masyarakat kita itu sangat disanjung-sanjung gitu. Karena latar belakangnya juga Sisnok ini pernah belajar langsung dari Arab gitu. Makanya orang-orang kita itu sangat mempercayai bahwa ajaran tersebut itu memang benar-benar adanya gitu, memang benar seperti ini gitu cara berislam yang baik itu. Padahal niat utama dari Sisnok ini itu bukan untuk mengajarkan Islam secara kafah atau mengajarkan Islam secara keseluruhan yang benar gitu, tapi ingin menyelewengkan ajaran-ajaran Islam yang ada. Dan tujuan utamanya itu untuk membantu pemerintah Hindia Belanda supaya masyarakat Indonesia itu tidak ingin merdeka, supaya masyarakat Indonesia itu tetap patuh terhadap Belanda gitu. Karena orang-orang Islam di dalamnya itu telah dipengaruhi atau telah didoktrin dengan ajaran-ajaran yang sesat. Maka dari itu, kalau kita menemukan ajaran yang kita itu jangan mengejar duniawi, tapi kita itu harus selalu melulu mengejar akhirat. Mungkin ya ini mungkin salah satunya itu berasal dari pengajaran Syekh Abdul Ghafur ini gitu, atau dari si Christian Snokhorgrunje ini. Nah, maka dari itu pembelajaran apa yang kita bisa dapat dari kisah ini yaitu bahwa kita itu jangan serta-merta langsung percaya kepada orang yang sudah belajar atau pernah belajar ke luar negeri gitu. Tapi kita juga itu harus menyerap secara jernih, atau kita itu harus mikir dulu gitu, apakah benar pembelajaran itu sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum gitu, atau malah menyelewengkan. Jadi kalau kita hanya telah mentah-mentah pembelajaran apa yang telah dikeluarkan oleh seseorang, maka itu bisa aja seseorang itu mempunyai maksud dan tujuan lain dalam mengajarkan hal-hal tersebut gitu. Jadi sebelum kita memverifikasi dari sebuah pengajaran tersebut, alangkah baiknya kita itu meyakinkan dulu gitu, menyamakan dulu antara dalil yang ada di Quran atau hadis dan dengan penafsirannya gitu, apakah itu udah sinkron dengan asbabun nuzulnya atau tidak. Jadi kita itu seperti ini nih, kalau kata Rocky Gerung itu, kita itu jangan melihat sosok siapa yang ngomongnya, tapi kita itu dengarkan apa argumennya gitu. Jadi jangan sampai contohnya itu jika dosen bilang gini maka itu menjadi benar. Kalau misalkan presiden bilang gini maka itu benar. Kalau misalkan guru kalian ngomong gini berarti benar. Dan itu jangan kalian anggap semuanya benar gitu. Tapi kita itu harus memverifikasi dulu kebenaran itu tersebut gitu. Jadi kalau misalkan kalian anggap omongan-omongan dari para ulama, para guru, para dosen kalian itu menjadi benar, jadi otoritas itu mendahului verifikasi gitu. Kita itu jangan lihat siapa yang ngomongnya, tapi lihat argumen apa yang dia omongkan atau yang dia keluarkan. Nah, itu mungkin pembelajaran dari kisah dari Christian Snokhorgrunje ini yang sebagai penyeleweng umat atau penyeleweng agama Islam di Indonesia ini. Semoga kita dijauhkan dari orang-orang yang bisa menyesatkan kita di dunia ini, dan semoga kita bisa menjadi seorang Islam yang kafah, Islam yang menjalankan Islam secara sepenuhnya gitu, menurut sesuai ajaran Allah dan Rasulnya. Mungkin sekian saja video yang saya buat. Komen jika kalian setuju, dan komen juga jika kalian tidak setuju, dan keluarkan argumen terbaik kalian untuk menyangkal video dari saya ini. Dan saya minta kalian itu jangan menjadi ad hominem. Kalian bisa lihat video ad hominem saya di atas ini. Keluarkanlah pemikiran atau wawasan kalian tentang, jika kalian tahu tentang Syekh Abdul Ghafur ini, di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.